Siapa yang tidak pernah ngerasa aneh pas dengar suara sendiri di rekaman? Segera setelah mendengarnya, muncul rasa canggung, rasa tubuh menjauh sedikit dari suara yang tidak dikenali ini. Seakan suara itu milik orang lain, bukan kita. Ini seperti lihat selfie sendiri dan ngomong, "Ini aku? Sejak kapan aku jadi begini?" Tentu pengalaman ini bikin kita mikir, apa yang sebenarnya terjadi di balik suara yang keluar dari mulut kita ini? Ini bukan soal keahlian bicara, tapi lebih ke bagaimana telinga kita mendengarkan diri sendiri. Mari kita telusuri perjalanan suara, mulai dari bagaimana gelombang suara itu datang ke telinga kita hingga masuk ke pikiran kita. Di chapter ini, kita akan mengupas, dengan sarkasme yang pas, fenomena ini. Kenapa suara kita saat dengar ulang terasa ganjil? Mari kita bahas lebih dalam, diawali dengan faktanya di bab pertama yang akan membuka kuping kita tentang bagaimana suara bekerja di tubuh kita sendiri. Chapter 1, Mengapa suara kita berbeda? Banyak dari kita tidak menyadari bahwa suara yang kita dengar ketika berbicara tidak sama dengan suara rekaman. Saat kita berbicara, suara kita melalui berbagai jalur. Gelombang suara pertama-tama keluar dari mulut dan bergetar di udara, lalu masuk ke telinga luar. Tapi, tunggu dulu. Selama proses itu, suara kita juga bergetar di tulang tengkorak. Inilah yang membuat suara kita terdengar lebih penuh dan jelas dalam kepala daripada yang didengar orang lain. Ketika kita mendengar rekaman, kita tidak mendapatkan semua getaran itu. Karena kita hanya mendengar suara yang ditangkap lewat mikrofon, bukan dari kombinasi suara di dalam tubuh. Jadi, tidak heran jika suara kita terasa asing dan aneh. Kita bukan mendengar suara kita, tapi semacam soundtrack yang diproduksi tanpa efek suara yang biasa kita alami setiap hari. Chapter 2, Ilusi Murtad Suara. Ketika mendengarkan rekaman, kita akhirnya dihadapkan pada realitas. Suara yang lebih tinggi, lebih tipis, bahkan nada yang terdengar aneh. Disitulah letak ketegangan, tidak seperti saat kita berbicara dan merasa nyaman. Tapi cerap. Kenapa warna suara kita tiba-tiba berbeda? Sinar matahari dan bunyi jangkrik tidak berpotensi untuk menciptakan ilusi. Tapi suara kita, oh, bisa. Kami, sebagai manusia, seringkali terjebak dalam anggapan bahwa suara kita adalah representasi terbaik dari diri kita. Namun fakta seringkali berkata lain. Kita harus ingat, suara yang kita anggap sebagai diri kita adalah gabungan dari berbagai elemen, yang entah kenapa saat terpisah dari tubuh, rasanya malah jadi asing. Nah, mari kita hancurkan ilusi ini selamanya dengan mendalami lebih jauh penjelasan tentang anatomi telinga yang membantu kita mengenali suara kita. Chapter 3, Anatomi Telinga, Misteri di Baliknya. Oke, jadi bagaimana sih suara itu bisa ditangkap hingga masuk ke dalam otak? Mulai dari telinga luar, suara masuk ke saluran telinga dan menyalurkan getaran melalui gendang telinga. Meski kita tidak melihatnya, si gendang telinga ini seolah jadi jendela bagi suara yang mau masuk. Setelah itu, getaran diteruskan ke tulang-tulang kecil dalam telinga tengah. Sebelumnya, kalian pasti tidak tahu kan? Nah, tulang-tulang ini berfungsi untuk memperkuat getaran. Setelah melangkah ke telinga bagian dalam, suara ini akan diteruskan ke saraf pendengaran dan akhirnya ke otak. Disinilah otak mulai mengenali suara berdasarkan berbagai informasi dan pengalaman yang kita miliki. Menarik kan, bahwa setiap suara mempunyai jalur yang unik? Suara teman, keluarga, bahkan suara kita sendiri, semua melintasi jalur yang sama, meski hasil akhirnya terasa sangat berbeda. Chapter 4, Faktor Psikologi Suara Kita. Yang lebih menarik lagi, bukan cuma gelombang suara yang terpengaruh, tapi juga psikologi kita. Ternyata, saat mendengar suara kita sendiri, ada unsur emosi yang ikut bermain.
Kadang kita teringat momen tertentu, atau malah merasakan rasa percaya diri yang hilang. Momen-momen ini sangat mendalami identitas kita. Dan when it comes to rekaman, apakah kita sudah merasa berulang kali, "Oh, suaraku jelek," hingga menyabotase diri sendiri? Jadi, ada baiknya kita lebih peduli. Apa yang membuat kita merasa tidak nyaman? Apakah ada perasaan tidak percaya diri yang sebenarnya disimpan dalam suara itu? Mari kita periksa emosi yang tersimpan dalam suara kita dan belajar untuk mengatasi rasa canggung itu. Chapter 5, Menerima Suara Kita Sendiri. Ujung-ujungnya, yang paling sulit adalah menerima suara kita sendiri. Suara yang tidak sesuai ekspektasi kita, suara yang terdengar aneh, bahkan suara yang membangkitkan rasa syaraf. Ketika kita mendengarkan rekaman, kita mungkin berpikir, mungkin suara ini hanya kesan sementara ya. Namun penting untuk disadari, suara kita adalah bagian dari diri kita. Proses penerimaan itu penting. Jika kita terus berupaya untuk mencintai suara kita sendiri, entah itu lewat rekaman atau live performance, pasti akan membuka jalan menuju penerimaan yang lebih baik. Jangan lagi merasa rendah diri hanya karena suara yang kita anggap tidak memenuhi standar. Mari sambut suara kita dalam segala kekurangan yang ada dan pelajari terus untuk memperbaikinya. Jadi, jangan hanya berdiam diri, ayo eksplor hal-hal menarik lainnya bersama Memoria. Karena setiap hal punya asal.